Oke, baik. Selamat pagi. Hari ini materi kita adalah tentang basic dyeing. Basic dyeing ini dalam pembelajaran RPS mata kuliah Fabrik Material 2 ini berada di pertemuan kelima, ya. Nah, materi basic dyeing ini itu adalah untuk menjawab kompetensi dasar. Nah, jadi materi kita ini adalah basic dyeing untuk chemical and natural dyes. Jadi, teknik pencelupan dasar dengan menggunakan material pewarna kimia maupun alam. Nah, basic dyeing ini itu untuk menjawab kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yaitu untuk memiliki pemahaman terhadap proses finishing, tekstil finishing, dan mampu menerapkannya dengan cara kerjanya. Nah, indikator dari kompetensi dasar mahasiswa ini adalah mengolah tekstil, berbagai bahan tekstil dengan teknik dyeing, baik dengan pewarna alam maupun pewarna kimia. Nah, untuk dyeing itu sendiri, dyeing itu adalah pencelupan tekstil. Pencelupan tekstil ini merupakan salah satu teknik tekstil finishing atau penyelesaian tekstil setelah bahan tekstil tersebut sudah selesai ditenun. Itu masih kain grey atau kain mentah, sehingga dibutuhkan suatu teknik untuk penyelesaian. Salah satunya itu adalah dyeing atau pencelupan. Nah, teknik ini itu adalah dengan cara mencelupkan bahan tekstil ke dalam larutan pewarna yang dibuat dari berbagai macam bahan, baik bahan alam maupun bahan kimia, mulai dari zat pewarna hingga penguat warna. Nah, untuk materi kali ini, saya akan membahas tentang natural dyeing. Nah, ini salah satu contoh teknik pewarna hasil natural dyeing dengan menggunakan bahan alam, bahan organik, mulai dari eh, teh, turmeric atau kunyit, kemudian kulit dari bawang merah, ini ada brown onion dan ada red onion, ada buah bit juga, kemudian ada eh, kubis merah, ya, dan hibiscus. Kalau kita lihat dari gambar ini sama-sama kubis merah misalkan. Tetapi kenapa kok warnanya bisa berubah, bisa beda? Ada yang warnanya ungu gelap, ada yang warnanya ungu pastel. Ini semua tergantung dari lamanya pencelupan. Atau lebih apa ya, lebih tepatnya kalau yang dia pastel ini hanya mungkin sekali dua kali saja dicelupnya. Sementara kalau warnanya lebih gelap ini pasti lebih dari 3 kali pencelupan. Nah, ini kalau menggunakan pewarna kimia 1 kali celup saja sudah cukup, sudah bisa dapat. Tapi kalau untuk pewarna alam ini agak tricky, agak apa ya, membutuhkan tips and trick yang lebih ribet. Nah, ini salah satu, ini adalah garam tunjung. Garam tunjung itu adalah penguat warna. Nah, penguat warna. Kenapa harus ada penguat warna dalam proses natural dyeing atau eco dyeing ini? Ya, karena pewarna alam, bahan pewarna alam ini gampang luntur, gampang abrasi. Jadi setelah nempel di permukaan kain, menyerap di serat-serat kain, maka dibutuhkan satu proses lagi yaitu penguat warna. Kalau misalkan menggunakan material alam, maka penguat warnanya pun juga harus eh, dari alam.
Oke, untuk bahan-bahan natural dyeing ini, pencelupannya bisa mulai dari sekitar kita. Salah satu contohnya adalah kelopak bunga. Tadi ada contoh dari hibiscus kan ya. Kemudian ada dari batang pohon. Batang pohon ini yang paling sering itu seperti kayu tinggi, tinggi, atau pohon nangka. Ya. Kemudian ada juga dedaunan. Ini yang paling sering kalau dedaunan itu adalah daun mangga. Tanah itu bisa. Nah, tanah ini juga tidak semua tanah bisa digunakan untuk mewarna alam. Jadi tanah yang mengandung mineral-mineral tertentu. Otomatis setiap wilayah yang ada di Indonesia ini kan eh, apa ya? Kandungan tanahnya itu pasti beda-beda. Lumpur, nah ini juga mirip sama tanah. Kemudian binatang yang dikeringkan seperti serangga, laba-laba, dan kelabang. Biasanya yang masih menggunakan binatang kering, bubuk binatang kering yang dikeringkan ini biasanya pewarna alam yang dari Meksiko, bangsa Meksiko itu, untuk mendapatkan warna merah. Nah, selain itu juga bisa menggunakan kotoran atau urin hewan. Nah, ini kok bisa urin hewan itu bisa digunakan untuk mewarna. Lebih tepatnya untuk menguatkan warna. Karena urin sendiri itu juga mengandung mineral yang dibuang oleh tubuh hewan maupun tubuh manusia ya. Nah, banyak mengandung garam-garaman. Nah, biasanya untuk penguat warna ini harus mengandung mineral alam, baik itu logam seperti besi. Nah, tunjung ini warnanya hijau. Warnanya hijau ini banyak sekali mengandung besi. Oke. Kelebihan dari natural dyeing atau eco dyeing itu apa saja? Yang jelas ramah lingkungan, tidak mencemarkan lingkungan jika sisa larutan dibuang. Semisal kita buang, misalkan kita eh, mencelup batik, kita menggunakan rebusan daun mangga misalkan. Sisa rebusannya itu kita buang sembarangan pun gitu, pohon-pohon, tanaman itu ya nggak akan mati gitu ya. Beda cerita kalau kita menggunakan pewarna kimia. Nah, kemudian kelebihannya adalah harga jualnya tuh tinggi karena ramah lingkungan. Apalagi sekarang sustainable fashion itu menjadi solusi dan lagi viral, lagi happening untuk menjadi solusi bagaimana mengatasi limbah fashion yang besar, limbah terbesar kedua setelah limbah migas. Nah, jadi sustainable fashion ini lagi viral ya, lagi happening. Nah, ini kenapa kok bisa punya daya jual tinggi? Karena satu, dapat memanfaatkan limbah. Limbah apa ya? Otomatis sampah organik ya. Contohnya seperti kulit buah manggis contohnya. Itu kemudian daunan yang memiliki pigmen warna yang kuat. Contoh yang warna yang kuat itu daun mangga, daun ketapang. Daun ketapang itu kalau direbus kemudian dikasih tunjung, dia bisa warnanya hijau tua, nyaris hitam. Kemudian mendorong individu dan masyarakat sekitar untuk memiliki semangat cinta lingkungan dengan adanya Go Green yang telah menjadi tren dunia saat ini. Itu tadi, eh, natural dyeing ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan limbah fashion tersebut. Nah, dengan kelebihan sekian banyak, kekurangannya apa? Jelas ini ada kekurangan. Kekurangannya adalah tidak semua bahan tekstil itu bisa dicelup dengan menggunakan secara alam. Kenapa? Karena sekarang tuh banyak sekali berbagai jenis material kain, termasuk berbagai jenis material serat kainnya.
Nah, yang bisa dicelup dengan natural dyeing ini itu harus berasal dari serat alam. Contohnya wool, sutra. Wool dan sutra itu serat alam tapi dari protein. Ini sangat mudah sekali diwarnai dengan teknik pewarna alam. Asal benar-benar pure. Tapi kalau misalkan sutranya itu sutra campuran dengan polyester, ya yang bisa menyerap warnanya itu ya serat yang sutranya saja. Begitu bagian serat sintetisnya ya dia nggak akan bisa nyerap. Kemudian katun, linen ini juga masuk. Kemudian sekarang juga ada serat bambu. Ya, serat bambu itu meskipun diolah secara manufacture, tetapi serat asalnya itu dari alam itu masih bisa. Nah, kekurangan apa saja yang dicelup secara alam pasti menggunakan serat alam. Nah, ini perawatannya lebih mahal. Supaya warna alam itu awet, jangan dicuci dengan deterjen. Minimal itu di dry clean. Kenapa? Kalau dicuci dengan deterjen, itu nanti dia akan abrasi warnanya, akan luntur, akan lebih cepat pudar. Nah, bagaimana perawatannya? Ya menggunakan apa ya? Pembersih alam. Salah satunya adalah lerak atau klerak. Nah, kemudian kekurangannya lagi adalah tidak bisa menghasilkan warna yang terang atau solid. Pewarna alam cenderung menghasilkan warna pastel. Nah, jika ingin mendapatkan warna yang solid atau warna yang lebih gelap, maka harus dicelup berulang-ulang. Sehingga ini yang menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi. Misalkan, kalau dicelup dengan menggunakan pewarna kimia, satu kali celup itu sudah dapat misalkan. Nah, kalau pakai pewarna alam, itu ya berkali-kali. Minimum itu ya paling 5 sampai 7 kali. Ya otomatis kalau bolak-balik nyelup kan ya lebih lama produksinya. Nah, biaya harian buruh celupnya ya otomatis lebih mahal. Nah, ini adalah pohon klerak. Pohon kelera ini sudah mulai punah. Kenapa? Karena pohon kelera ini tidak bisa ditanam barengan dengan pohon-pohon buah yang lain. Kenapa? Karena pohon kelera ini mengundang semut gitu. Lah, kalau misalkan di tengah-tengah kebun ada pohon kelera terus bersemut, nah ini membahayakan pohon-pohon yang lain kan. Itu sehingga sedikit orang Indonesia itu mau menanam kelera. Biasanya sih pohon kelera ini liar ya di hutan-hutan gitu. Nah, ini buahnya kalau dari dekat kayak bulat-bulat gitu. Ini dia warnanya kuning, tapi nanti kalau dia sudah eh, apa ya lembek gitu, itu sudah saatnya kalau udah mulai jatuh-jatuh gitu, itu sudah bisa untuk dipanen. Nah, ini adalah lerak atau klerak instan ibaratnya. Jadi ini sudah diolah secara manufacture, jadi tinggal dipakai. Jadi ini klerak liquid. Nah, tapi kalau nggak mau, misalkan saya dapat kok, saya belinya di pasar. Nah, biasanya bentuknya klereknya itu yang hitam-hitam itu, yang kering itu. Banyak di online shop jual, ya. Biasanya online shop yang jual klerek ini biasanya dia satu paket juga menjual dengan bahan-bahan pewarna alam. Oke, untuk natural dyeing material ini apa saja? Ya, yang pertama bahan pewarnanya itu bisa dari buah-buahan, kulit pohon, kulit buah, dedaunan, akar-akaran. Akar-akaran ini paling banyak sih akar mengkudu, ya. Lumpur, bangkai kering hewan, nih, pohon-pohonan seperti ini, batang pohon, ini ada tinggi, ada pohon nangka, ini kulit buah, ya, seperti ini. Ini semua banyak sekali dijual secara online juga gitu atau di toko-toko batik itu ada. Tapi ya sekarang sudah
Happening sih ya, jadi banyak kalian akan temukan di online shop. Oke. Kemudian natural dyeing material yang lain adalah pengmordan atau penguat warna. Ini bisa garam, cuka. Eh, Cuka ini adalah campuran tiga asam asetat dan air. Nah, hati-hati. Cuka ini adalah cuka masak ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan pure cuka tanpa dicampur air, ini bahaya. Jadi ini nanti bisa bikin kulit melepuh. Sehingga disarankan cuka yang dipakai adalah cuka masak, ya, yang bisa dikonsumsi itu. Karena kalau kalian pakai pure cuka, ini ngeri kalau nggak tahu campurannya. Ini bisa berbahaya untuk kulit. Kemudian bisa juga tawas. Tawas itu adalah aluminium sulfat, ya. Bisa juga kapur. Kapur ini ada dua, ada kapur mati maupun kapur hidup. Kapur mati itu biasanya kapur yang kalian bisa temukan di toko bangunan. Bubuk kapur itu murah kok, enggak mahal. Nah, sementara kalau kapur hidup itu adalah kapur yang sudah direndam air. Jadi dihidupkannya dengan cara direndam air. Yang dipakai adalah air rendamannya. Garam tunjung, itu tadi yang garam yang warna hijau tadi yang saya tunjukkan di awal ya. Bisa juga menggunakan air rendaman besi berkarat atau kotoran atau urin hewan. Ini bisa. Ini ini adalah contoh tawas. Nah, tawas seperti ini. Ini tawas ini juga sering juga dipakai sebagai deodoran alami ya. Ini tunjung, ini kapur. Dyeing proses. Sekarang kita ke dyeing proses. Nah, untuk mempersiapkan bahannya, ini kita harus merebus dulu. Jadi kita merebus bahan pewarna. Jadi daun-daunan, kulit batang pohon, akar-akaran, itu tadi direbus. Perbandingannya bagaimana? 1:2. Jadi kalau misalkan kita mau merebus airnya itu 1 liter, maka bahan yang direbus itu 0,5 kilo. Jadi pokoknya 1:2 intinya. Apakah hasilnya itu nanti tetap 1 liter misalkan? Oh enggak ya, pasti akan nyusut. Ya. Nanti setelah direbus, rebusnya sampai berapa lama? Ya sampai larut, sampai airnya rebusannya itu berwarna gitu ya. Tergantung, nanti kalian bisa lihat. Nah, setelah direbus, diamkan dulu di dalam panci, di dalam ember, diamkan dulu semalam, 2 malam. Gunanya itu adalah untuk eh, berfermentasi, karena air rebusan bahan pewarna ini sifatnya asam ya, jadi biarkan dulu berfermentasi. Apakah boleh misalkan seminggu? Loh ya enggak apa-apa. Itu masih bisa dipakai. Nah, ini kelebihan dari pewarna alam adalah kalau kalian sudah nyelup, sisa pewarnanya kok masih ada, kalian simpen, itu ya enggak apa-apa. Sampai berjamur pun itu masih bisa dipakai. Ya. Misalkan kalau mau dibuang tuh sayang gitu ya. Daripada ngerebus lagi, disimpan lagi lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gitu. Nah, setelah fermentasi, disaring. Saringnya harus menggunakan saringan kain. Kenapa? Karena pada saat kalian merebus bahan pewarna ini tadi, otomatis daging kulit buah atau apa ya, kulit pohonnya itu kan akan ada serpihan-serpihan bubuk-bubuknya itu akan apa ya larut ya. Nah itu disaring supaya apa? Pewarnaan kalian waktu mencelup itu tidak belentong-belentong, tidak berbercak-bercak gitu. Jadi biar bersih gitu airnya. Oke, bagaimana cara mencelupnya? Jadi setelah rebusannya tadi rebusannya itu tadi disaring, nah, kemudian mulailah kalian mencelup. Air rebusannya ini yang sudah berfermentasi ini posisinya dingin ya, sehingga kalian bisa loh mencelup kain yang sudah dibatik, yang sudah di malam itu. Nah, itu bisa. Bisa mencelup sibori misalkan. Itu bisa.
Nah, kain dicelup dulu. Sebelum dicelup dulu di larutan mordan. Fungsinya itu adalah untuk membuka pori-pori serat kain. Biasanya untuk membuka pori-pori serat kain ini, larutan mordannya itu adalah garam. Garam dapur itu itu sangat baik sekali untuk membuka pori-pori serat. Setelah dicelup di mordan, setengah kering, baru dicelup di pewarna. Diaduk-aduk, dibolak-balik sampai warnanya tuh merata. Kemudian ditiriskan. Ditiriskan, dijemur di tempat teduh. Jangan langsung kena matahari. Ya, itu nanti sinar matahari itu bikin pudar. Dijemur sampai setengah kering. Kemudian masukkan dalam larutan mordan yang fungsinya untuk mengunci. Kemudian dijemur lagi, gitu ya. Nah, itu baru satu kali celup. Jadi, celup di warna, terus setengah kering, terus masukkan mordan, setengah kering. Nah, itu baru satu step, satu kali celup. Ya. Berapa kali sampai warna yang diinginkan? Ya, apakah sampai 4 kali bolak-balik seperti itu? Ya, semuanya balik lagi ke sesuai selera. Nah, tapi ingat, hasil pewarnaan alam ini nanti pada saat dicuci, ya, itu dia bisa abrasi loh, sehingga lebih aman. Lakukanlah pencelupan sampai warnanya gelap. Karena nanti pada saat dicuci terakhir, dibersihkan. Contoh misalkan kayak batik. Batik itu kan nanti setelah diwarna kan nanti ada melorot. Lorot itu kan menghilangkan malam, menghilangkan waxnya. Itu kan direbus. Nah, itu supaya warnanya itu tidak ikut hilang. Nah, supaya tahan, ya, lakukanlah pencelupan sampai warnanya gelap. Itu seperti itu. Eh? Nah, ini adalah salah satu contoh mencelup dengan menggunakan ini medianya bunga. Nah, ini teknik mencelupnya dari India ini, India Pakistan ini. Yang dicelup nggak cuma kain, tapi juga benang, ya, benang. Oke, untuk hari ini materi natural dyeing atau pencelupan alamnya sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar mencelupnya, tetapi kalian saya tugaskan untuk menyiapkan materialnya, ya. Jadi natural base yang harus kalian siapkan untuk praktek kita minggu depan itu adalah satu, kalian harus merebus pewarnanya dulu. Kalian bisa menggunakan daun mangga, bisa menggunakan batang pohon nangka, atau kalian bisa pakai kulit manggis, atau kalian mau campur. Itu terserah, ya. Itu kalian terserah. Tetapi perbandingannya itu 1:2. Di sini saya bilang 1:2. Misalkan daun mangga tok, misalkan hanya daun mangga saja, misalkan kalian daun mangganya 1 kilo, itu nanti airnya 2 liter. Loh, kalau misalkan untuk mencelup sekitar 10 meter, berarti kan harus lebih dari ini ya, tinggal ngitung aja. Tinggal ngitung aja. Oh, ternyata 2 liter air rebusan itu hanya cukup untuk merebus 2 meter, 3 meter. Berarti kalau saya mau mencelup 10 meter, berarti ya tinggal dikalikan saja. Itu ya. Kemudian kalian siapkan kain yang akan dicelup, ya. Kalian akan siapkan kain yang dicelup. Boleh sudah di malam batik diberi motif batik, boleh. Tapi sudah di malam ya. Boleh sudah apa ya? Dibikin tie dye, sudah diikat-ikat, sudah dijelujur ya, itu boleh silakan. Kemudian siapkan penguat warna, boleh tunjung, boleh tawas, boleh bubuk kapur. Terserah. Tetapi untuk penguat warna yang kalian ingin gelap hasilnya, siapkan tunjung. Tunjung itu nanti memberi efek lebih gelap. Jadi misalkan kalau kalian nyelupnya itu pakai rebusan daun mangga. Rebusan daun mangga itu biasanya warnanya hijau.
Nah, begitu nanti pas penguatnya kalian celup ke tunjung, dia akan hijau kehitaman. Nah, kalau kalian mau mendapatkan warna coklat, ya, mendapatkan warna coklat, misalkan pakai rebusan pohon tinggi, misalkan, itu dia warnanya kuning. Kalau sampai 4 kali celup, 5 kali celup, dia warnanya agak coklat. Kalian tetap mempertahankan coklat, ya cukup pakai larutan tawas atau bubuk kapur. Kurang lebih seperti itu. Baik, materi selanjutnya kita bisa lanjutkan minggu depan. Saya akhiri dahulu. Saya akhiri dahulu eh, materi saya kali ini. Sampai jumpa dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya ya setelah sesi ini. Terima kasih.